Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Ria Ardadila. Di sini saya dari kelompok 7 akan membahas tentang audit manajemen yang telah kami diskusikan bersama teman saya, yaitu saya sendiri Sabrina Ria Ardadila, teman saya yang selanjutnya adanya Wardoyo Jatiwaseso, Ayu Indasari, Aldi Hujaifah, dan Feby Yolanda. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang audit perpajakan, di mana pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari strategi pengelolaan perusahaan. Dengan diterapkannya sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang berlaku. Banyaknya kasus sengketa perpajakan, kerugian-kerugian yang terjadi karena denda dan sanksi administrasi perpajakan, yaitu akibat kurang mempunyai wajib pajak mengelola kewajiban perpajakannya. Di samping itu, hilangnya kesempatan untuk melakukan efisiensi pengeluaran dengan minimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, maka menyebabkan hilangnya potensi ekonomi. Maka dari itu, penilaian terhadap kemampuan perusahaan, baik terhadap ketaatan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan maupun kemampuan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan melalui audit internal perpajakan. Selanjutnya adanya definisi dari audit perpajakan, di mana istilah audit pajak lebih mewakili kepentingan fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak, memenuhi kewajiban perpajakannya, dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang diterima. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketaatan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tujuan ini digunakan menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal ada 5 komponen. Yang pertama, SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Yang kedua, SPT rugi. Yang ketiga, adanya SPT adanya SPT yang terlambat disampaikan. Yang keempat, melakukan penggabungan, pelemburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis atau risk-based selection, di mana mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu audit perpajakan. Yang dibahas adalah audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan, di mana yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturan yang mencakup penilaian. Ada 3 penilaiannya. Yang pertama, kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Yang kedua, adanya aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Dan yang ketiga, adanya pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya yang secara umum menyangkut pemungutan atau pemotongan, perhitungan penyetoran, dan pelaporan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya. Selanjutnya adanya tujuan dan manfaat dari audit pajak, di mana tujuan audit perpajakan adalah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap ada 3 komponen. Yang pertama, ketetapan kebijakan perpajakan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk mengelola kewajiban perpajakan yang efektif dan efisiensi. Yang kedua, adanya kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan. Ada 2 komponen bagian. Yang pertama, adanya memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan. Yang kedua, adanya meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Komponen yang terakhir yaitu
Yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam mentaati ketentuan dan peraturan perpajakan terbagi dari 3 komponen lagi. Yang pertama, melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan. Yang kedua, adanya melakukan perhitungan pajak dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan pada tepat waktunya. Selanjutnya adanya ruang lingkup dari audit perpajakan, di mana keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dari aspek efisiensi pembayaran pajak audit, melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam. Ada 2 komponen lagi yang akan dibagikan di sini. Yang pertama adanya meminimalkan taxable revenue, yang kedua memaksimalkan deductible expense. Nah, dari aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan 4 komponen dalam pemungut. Yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak. Yang kedua, pajak yang benar. Yang ketiga, pajak tepat waktu. Yang keempat, pajak secara lengkap dan pajak yang tepat waktu. Selanjutnya adanya meminimalkan penghasilan kena pajak, di mana penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini ada 13 komponen. Yang pertama, bantuan, sumbangan, dan hibah. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta. Yang keempat, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan kepada orang pribadi. Yang keenam, ada dividen. Yang ketujuh, iuran yang diterima, dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Yang ke-8, ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Yang ke-9, bagian laba diperoleh anggota dari perseroan komunitar yang modalnya tidak terbagi. Yang ke-10 adanya penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura. Yang ke-11 adanya beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang ke-12 adanya sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir adanya bantuan atau santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Selanjutnya yaitu memaksimalkan deductible expense, di mana deductible expense menyangkut strategi pengelolaan transaksi. Setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besaran pajak terutang. Bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasikan sebagai beban untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisa beban, mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk semaksimal mungkin menjadi beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal yang disebut non-deductible expense. Nah, di sini saya akan memaparkan tabel di buku ya. Ada tabel 9.1 di mana daftar non-deductible expense. Teman-teman bisa lihat di slide saya, di situ tuh ada 29 beban usaha serta dasar hukum yang menyangkutnya. Selanjutnya yaitu tax review. Tax review merupakan suatu pemeriksaan kembali seluruh pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada suatu perusahaan. Tax review juga dilakukan untuk menelaah serta menilai bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya hasil tax review ini juga dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan suatu perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tax review juga seharusnya dilakukan pada setiap pelaporan kewajiban perpajakan tersebut timbul, dan tidak hanya melakukan kewajiban perpajakan pada setiap akhir tahun saja. Manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review yaitu yang pertama, menghindari sanksi pajak yang mungkin timbul di masa yang akan datang bila adanya pemeriksaan pajak. Lalu yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan karena baru ditemukan pada saat pemeriksaan. Dan yang ketiga yaitu menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan. Selanjutnya yaitu audit atas PPh pasal 21. Pasal 21 mengatakan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pada PPh pasal 21 ini, kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak. Pada PPh pasal 21 ini, penyetoran pajak juga dilakukan paling lama tanggal 10 untuk bulan berikutnya dari pemotongan, dan pelaporan SPT masa PPh 21 ini paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya yaitu audit atas PPh pasal 26. Pada pasal 26 ini mengatakan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang pertama yaitu dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak wajib yang membayarkan. Contohnya seperti dividen, diskonto, royalti, sewa, penghargaan, dan lain-lain. Pada PPh pasal 26 ini hanya dipotong dan dipungut dari wajib pajak luar negeri atau yang disingkat dengan WPLN. Selanjutnya yaitu audit atas PPh pasal 22. Pada pasal 22 ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama yaitu bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Lalu yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pada audit atas PPh pasal 22 ini, sebagai pemungut, wajib pajak harus menyerahkan bukti pemungutan kepada wajib pajak yang dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapatkan bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memisahkan pencatatan antara uang muka PPh 22 final dan tidak final. Selanjutnya yaitu audit atas PPh pasal 23. Pasal 23 mengatakan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemeriksa, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pada pasal 23 ini, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP untuk memotong pajak, sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemotongan yang dimaksud tidak dilakukan atas yang pertama yaitu dividen pasal 4 ayat 3 dan dividen yang diterima oleh orang pribadi pasal 17 ayat 2C. Lalu yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu yang ketiga, bagian laba pasal 4 ayat 3 huruf I, dan yang keempat yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank dan lain-lain. Yaitu audit atas PPh pasal 25. Pada PPh pasal 25 ini, besarnya angsuran pajak yang dibayar oleh wajib pajak tiap bulannya adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak lalu dikurangi dengan yang pertama yaitu PPh yang dipotong dalam pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut dalam pasal 22. Lalu yang kedua, PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Audit atas PPh pasal 25 ini, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh akan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Dan apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali dan berlaku mulai bulan berikutnya.
DJP berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Lalu yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh. Yang kelima, yaitu wajib pajak membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi yang pertama, yaitu wajib pajak baru, yang kedua, bank, BUMN atau BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan yang ketiga yaitu wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayarkan pajak yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan penyetoran PPh pasal 25 ini harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh pasal 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung dan dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu audit atas perhitungan pajak akhir tahun. Dalam audit atas perhitungan pajak akhir tahun ini terdapat pasal 28 dan pasal 29. Sekarang kita akan membahas pasal 28. Pasal 28 itu ada pertama, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terhutang akan dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa A. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. B. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang ke C, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga loyalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. D. Pasal pajak yang harus dibayar atau yang terutang atas penghasilan luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Terakhir ada pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Yang kedua ada pemotongan sejak pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya ada pasal 29. Dasar penghitungan pajak terhutang adalah laba yang diperoleh perusahaan. Dalam menghitung pajak yang harus dibayar, perusahaan harus memaksimalkan pengkreditan yang bisa dilakukan terhadap pajak terhutang. Auditor harus memeriksa dengan teliti apakah seluruh pajak yang bisa dikreditkan telah dikreditkan, dengan membandingkan antara catatan uang muka pajak selain PPN dengan pengkreditan yang dilakukan pada penghitungan pajak yang masih harus dibayar. Untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan, wajib pajak dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan akhir tahun melalui beberapa cara, antara lain: yang pertama, review dan analisis pajak terhutang akhir tahun PPh badan. Kedua, strategi menghemat pajak penghasilan. Yang ketiga, menghindari pajak lebih bayar dan rugi fiskal. Yang keempat, langkah-langkah strategis lainnya. Selanjutnya yaitu audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP yang diserahkan, seperti yang diatur dalam pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Di samping kewajiban PKP untuk memungut PPN atas penyerahan BKP
atau JKP, Undang-Undang PPN juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP berikut ini. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang, yaitu 1. Barang asli pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, yaitu ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya yaitu jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Kedua, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran dan yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Yang pertama ada tax holiday bagi industri pionir. Kriteria pertama yaitu wajib pajak badan baru atau yang berdiri paling lama 12 bulan sebelum 15 Agustus 2011 dengan syarat yang pertama merupakan industri pionir yaitu industri logam dasar, penyulingan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, permesinan, sumber daya terbarukan dan atau peralatan komunikasi. Selanjutnya investasi minimal Rp 1 triliun rupiah, menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi. Bentuk fasilitasnya yaitu pembebasan PPh badan tax holiday 5 sampai dengan 10 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Selanjutnya pengurangan PPh badan 50% selama 2 tahun setelah periode tax holiday. Dengan mempertimbangkan kepentingan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas dengan jangka waktu lebih panjang. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedurnya yaitu permohonan WP kepada Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM untuk dilakukan penelitian mengenai pertama yaitu ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi. Yang kedua ada penyerapan tenaga kerja domestik. Yang ketiga yaitu pemenuhan kriteria industri pionir. Yang keempat rencana tahapan alih teknologi. Yang kelima ketentuan simpanan pajak tax paring di negara domisili. Berdasarkan penelitian tersebut, permohonan WP akan diteruskan kepada Menteri Keuangan. Apabila disetujui, keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas akan diterbitkan. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak. Kewajibannya yaitu WP wajib menyampaikan laporan berkala kepada DJP dan Komite Verifikasi mengenai penggunaan dana triwulan dilampiri rekening koran dan realisasi penanaman modal triwulan, tidak wajib audit dan laporan tahunan yang diaudit. WP dapat dimanfaatkan tax holiday apabila seluruh penanaman modal telah direalisasikan dan telah berproduksi secara komersial atau SMB. Selanjutnya yaitu investment allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu. Memiliki kriteria pertama penerima yaitu WP badan terbentuk PT atau koperasi yang melakukan penanaman modal pada 52 bidang usaha pada lampiran 1 atau 77 bidang usaha di daerah tertentu pada lampiran 2 dalam PP 52 2011. WP sebagaimana dimaksud di atas termasuk WP yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya PP nomor 52 tahun 2011 dengan syarat rencana penanaman modal memiliki minimal 1 triliun rupiah dan belum beroperasi secara komersial pada saat PP 52 tahun 2011 berlaku. Fasilitas dapat dimanfaatkan setelah WP merealisasikan rencana penanam modal
minimal 80%, kecuali bagi WP yang telah mendapat fasilitas berdasarkan PP 1 tahun 2007 atau PP 62 tahun 2008. Mempunyai bentuk fasilitas, yaitu investment allowance 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5%. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, tarif PPh 10% atas dividen kepada subjek pajak luar negeri atau tarif yang lebih rendah menurut P3B. Kompensasi kerugian 5 sampai dengan 10 tahun dengan ketentuan penanaman modal di kawasan industri dan kawasan berikat. Tenaga kerja Indonesia minimal 500 orang selama 5 tahun berturut-turut. Pengeluaran infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi minimal 10 miliar rupiah. Biaya litbang di dalam negeri untuk pengembangan atau efisiensi produk minimal 5% dari investasi dalam jangka 5 tahun dan atau menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri minimal 70% sejak tahun keempat. Memiliki prosedur, yaitu permohonan WP harus disampaikan kepada Kepala BKPM untuk kemudian diusulkan kepada Menteri Keuangan melalui dari jam kerja dengan melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi surat permohonan WP kepada Kepala BKPM, izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain yang berwenang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perincian jenis dan nilai penanam modal dan khusus bagi WP yang memiliki izin prinsip atau baru atau perluasan sebelum PP 52 tahun 2011 berlaku serta memiliki rencana penanaman modal lebih dari 1 triliun harus melampirkan surat keterangan belum beroperasi secara komersial yang diterbitkan oleh Kepala BKPM. Usulan yang diterima oleh Dirjen Pajak akan diteliti untuk kemudian diterbitkan keputusan pemberian atau penolakan dalam waktu selambatnya 10 hari kerja setelah usulan diterima pemanfaatan. Selanjutnya ada yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kriteria pertama yaitu WP yang melakukan kegiatan di kawasan ekonomi khusus mempunyai bentuk fasilitas, yaitu fasilitas pajak penghasilan, tambahan fasilitas PPh dapat diberikan sesuai karakteristik zona. Yang ketiga yaitu impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPh impor. Materi selanjutnya fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kriteria penerimanya adalah WP yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Yang kedua, fasilitas investment allowance dapat dimanfaatkan setelah WP merealisasikan rencana penanaman modal minimal 80%, kecuali bagi WP yang telah mendapat fasilitas berdasarkan PP 1 tahun 2007 atau PP nomor 62 tahun 2008. Yang ketiga, fasilitas pajak penghasilan pasal 22, impor dimanfaatkan secara otomatis tanpa menggunakan surat keterangan bebas atau SKB. Bentuk fasilitas yang didapatkan adalah investment allowance 30% dari jumlah penanaman modal selama 6 tahun. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Yang ketiga, tarif PPh 10%. Yang keempat, kompensasi kerugian 5 sampai dengan 10 tahun 10 tahun dengan ketentuan. Yang kelima, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 impor barang berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Kriteria penerimanya, wajib pajak, OP atau badan tidak termasuk, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua, menerima penghasilan dari usaha bagi WP, orang pribadi tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Bentuk fasilitas yang didapatkan adalah penyederhanaan perhitungan PPh atas penghasilan usaha, yaitu dengan dikenakan PPh bersifat final sebesar 1%, dihitung dari peredaran usaha. Referensinya, Pasal 4 ayat 2 huruf E dan Pasal 17 ayat 7 UU PPh. Yang kedua, PP
nomor 46 tahun 2013. Yang ketiga PMK nomor 107 PMK nomor 011 tahun 2013. Selanjutnya, penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka. Kriteria penerimanya adalah wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan syarat yang pertama minimal 40% dari keseluruhan saham di sektor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Yang ketiga, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Yang keempat, ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal dan bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Bentuk fasilitas yang didapatkan adalah penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi PPh wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Prosedurnya adalah fasilitas ini dimanfaatkan dengan arah self-assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan, yaitu dengan melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi efek berupa formulir XH 1-6. Yang kedua, mencantumkan nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, serta menyertakan bahwa ketentuan tersebut dipenuhi dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya, pengurangan 50% tarif PPh bagi wajib pajak badan. Kriteria penerimanya, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar. Yang kedua, peredaran bruto dalam hal itu yaitu menghasilkan penghasilan diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Bentuk fasilitas yang didapatkan, pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif WP badan dalam negeri yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Prosedurnya adalah fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan fasilitas. Selanjutnya, angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Kriteria penerimanya adalah wajib pajak yang sudah 3 bulan atau lebih berjalannya 1 tahun pajak. Dapat menunjukkan pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang di tahun sebelumnya, yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Untuk fasilitas yang didapatkan, pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan. Prosedur adalah mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Yang kedua, menyertakan perhitungan PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dalam tahun pajak berjalan. PPh pasal 25 dan atau penundaan pembayaran PPh pasal 29 bagi wajib pajak industri tertentu. Kriteria penerimanya adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri tekstil, industri pakaian jadi, industri alas kaki, industri furnitur, atau industri mainan anak-anak. Untuk fasilitas, pengurangan PPh pasal 25 untuk masa pajak September 2013 sampai dengan Desember 2013 paling tinggi sebesar 25%. Penundaan pembayaran PPh pasal 29 paling lama 3 bulan dari saat terutang PPh pasal 29. Sumbangan dan hibah yang dikecualikan sebagai objek PPh. Kriteria penerimanya adalah anggota keluarga, yaitu orang tua dan anak kandung, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial nirlaba tertentu, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan batasan tertentu. Bentuk fasilitasnya, hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima dikecualikan dari objek PPh. Referensi, pasal 4 ayat 1, huruf D, angka 4 UU PPh. Pasal 4 ayat 3, huruf A, angka 2 UU PPh. Pasal 8 PP 94 tahun 2010, PMK 245, garis miring PMK 03 garis miring 2008. Selanjutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan pada penyelenggara jaminan sosial dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerima wajib pajak menerima bantuan atau santunan dari Jamsostek, dari Taspen, dari Asabri, dari Askes, dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Bentuk fasilitasnya adalah bantuan atau santunan yang diberikan kepada wajib pajak
dan atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai data dan kriteria Biro Pusat Statistik. Yang kedua, sedang tertimpa bencana alam. Yang ketiga, tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya, zakat dan sumbangan wajib keagamaan dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerima amil zakat atau BAS atau lembaga amil zakat atau LAS atau lembaga keagamaan yang dibentukkan atau disahkan pemerintah. Yang kedua, penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang berhak dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Bentuk fasilitas yang didapatkan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh pihak penerima dikecualikan objek PPh. Selanjutnya, sisa lebih badan atau lembaga nirlaba yang dikecualikan dari objek PPh. Dengan kriteria penerima, badan atau lembaga nirlaba bergerak di bidang pendidikan atau lead bank terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang menanamkan kembali sisa lebihnya dalam bentuk sarana dan prasarana, meliputi gedung, sarana prasarana kantor, laboratorium, perpustakaan, ataupun asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen, ataupun karyawan. Bentuk fasilitas yang didapatkan adalah sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana prasarana dikecualikan dari objek PPh paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih. Sisa lebih dalam konteks ini adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari. Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerimanya adalah warga negara di Indonesia yang menerima beasiswa dengan syarat untuk pendidikan formal atau non-formal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang kedua, tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus wajib pajak pemberi beasiswa. Yang ketiga, komponen beasiswa dalam hal ini adalah fee, biaya ujian, biaya penelitian, biaya buku, atau biaya hidup. Bentuk fasilitas beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh. Prosedur, fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Selanjutnya, penghasilan tertentu, dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh. Kriteria penerimanya adalah dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Bentuk fasilitas yang didapatkan, pengecualian dari objek PPh atas penghasilan tertentu, dana pensiun sebagai berikut: bunga diskonto, imbalan dari deposito, sertifikat deposito, tabungan pada Bank Indonesia serta SBI, bunga diskonto, imbalan dari obligasi, obligasi syariah atau suku, surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara. Yang ketiga, dividen dari saham PT yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek pajak. Kriteria penerima, debitur kecil yang mempunyai utang usaha berjumlah tidak lebih dari 350 juta, termasuk usaha keluarga prasejahtera, kredit usaha tani, kredit pemilik rumah sangat sederhana, kredit usaha kecil, kredit kecil lainnya. Bentuk fasilitas, keuntungan atas pembebasan utang debitur kecil dikecualikan oleh objek PPh. Prosedur fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Selanjutnya, pembentukan atau pemupukan dana cadangan ini yang boleh dibebankan sebagai biaya sebagai biaya. Kriteria penerima, bank. Yang kedua, badan usaha lain yang menyalurkan kredit, seperti koperasi, persero, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan infrastruktur, ataupun perusahaan pengelola aset. Bentuk fasilitas, pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya: cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, cadangan premi untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan yang terakhir, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk pengelolaan limbah industri. Selanjutnya, penghapusan piutang yang nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kriteria penerima, wajib pajak yang melakukan sepanjang pemenuhi persyaratan telah dibebankan dalam lapor rugi laba komersial, menyerahkan daftar piutang tersebut kepada DJP, telah menyerahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah,
Yang terakhir, persyaratan pada huruf C tidak berlaku untuk penghapusan piutang yang nyata. Nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil. Bentuk fasilitas, penghapusan piutang yang nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan secara fiskal sepanjang memenuhi persyaratan. Zakat dan sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai pengurang penghasil bruto. Kriteria penerima, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang membayarkan pada BAS atau LAS atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Bentuk fasilitas, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib berupa uang atau yang disetarakan dengan uang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Artinya, sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kriteria penerima wajib pajak yang memberikan sumbangan bencana nasional, sumbangan untuk Litbang di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial, dan bentuk fasilitas adalah sumbangan atau biaya berikut dapat dibebankan secara fiskal, yaitu sumbangan bencana nasional, sumbangan untuk Litbang di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial, dan dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Selanjutnya, pemberian natura bagi pegawai yang dapat dibebankan sebagai biaya. Kriteria penerimanya wajib pajak pemberi kerja yang memberikan natura dan kenikmatan tertentu bagi pegawainya. Bentuk fasilitas yang didapat adalah pemberian natura dan kenikmatan dalam bentuk makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, sarana dan prasarana berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang belum tersedia di daerah tertentu. Yang ketiga, sarana keselamatan kerja atau yang diharuskan dalam pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek pajak bagi karyawan. Baik, saya Ayu Indasari akan menyambung penjelasan materi yaitu nomor 22, biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh diberikan sebagai biaya. Yaitu kriteria penerimanya, yang pertama ada wajib pajak yang membedakan biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Yang kedua ada fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan. Yang kedua 23 ada fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha. Kriteria penerimanya WP yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger dan pemeriksaan usaha. Yang pertama ada merger yang diperbolehkan dalam hal ini meliputi penggabungan usaha dengan syarat adalah salah satu badan usaha mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Yang kedua ada peleburan usaha atau lebih WP badan dengan cara mendirikan badan usaha baru. Kemudian ada pemekaran usaha yang diperbolehkan dalam hal ini meliputi pemekaran usaha oleh WP belum go public yang akan melakukan penawaran umum perdana atau WP go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana. Ke-24 ada fasilitas PPH atas revaluasi aset tetap dan angsuran pembayarannya. Kriteria penerimanya WP badan dalam negeri dan BUT dapat melakukan penilaian kembali aset tetap dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan revaluasi, tidak termasuk WP dengan izin pembukuan dalam bahasa Inggris mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ke-25 penangguhan saat mulai penyusulan untuk biaya perolehan harta berwujud bidang usaha tertentu. Kriteria penerimanya wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu yaitu bidang usaha perkebunan tanaman kertas, bidang usaha kehutanan, bidang usaha peternakan dan yang ditanam atau ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam atau dipelihara lebih dari 1 tahun. 26 fasilitas PPH berupa saat pengakuan penghasilan dari harta atau bangunan berupa tanah dan atau bangunan bagi wajib pajak tertentu. Kriterianya, bank umum mengalihkan agunan tersebut kepada pembeli yang sebenarnya. Bank dalam penyihatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, perusahaan terafiliasi bank dalam penyihatan. Kemudian ada debitur yang langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank dalam penyihatan BPPN
dan atau perusahaan terafiliasi bank dalam penyihatan atau BPPN, termasuk bank yang mempunyai kewajiban kepada Bank Indonesia dalam kaitan dengan fasilitas Bank Indonesia, pemegang saham, direktur atau komisaris bank dalam penyihatan, debitur yang diambil alih harta dalam rangka melaksanakan restrukturisasi perusahaan. Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. 27. Fasilitas PPh atas penghasilan bunga kredit non-performing oleh bank. Kriterianya wajib pajak bank. Yang ke-28, fasilitas PPh terikat saat pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena pembebasan hutang yang diperoleh debitur tertentu. Kriteria penerimanya debitur WP dalam negeri yang melakukan perjanjian restrukturasi utang usaha dengan BPPN sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang ke-29, organisasi internasional yang tidak termasuk subjek. Yang ke-30, ada fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas hibah dan pinjaman luar negeri. Yang ke-31, ada WP tertentu tidak wajib lapor SPT. Yang ke-32, ada kenaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi yang nomor 33, PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan. Yang ke-34, pengenaan PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final. Yang ke-35, ada PPh pasal 21 pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya. 36, kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang tidak wajib memotong PPh pasal 21-26. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 22, 23, 26 yaitu nomor 37, pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas impor dan kegiatan lain. 38, pengecualian pengenaan PPh pasal 26 ayat 4. Yang ke-39, ada pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposit dan tabungan serta diskonto di sertifikat Bank Indonesia. Yang ke-40, pengecualian dari pemotongan PPh final atas bunga obligasi. Dan yang 41, pengecualian dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Yang terakhir, ada pengecualian dari pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.